Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devinalita. Seperti biasa, hari ini aku mau ngajakin kalian buat Quran journaling. Tapi aku bukan mau ngejurnal satu ayat, tapi satu surah. Jadi aku bakalan ngejelasin sama kalian tentang apa aja isi kandungan dalam satu surah tersebut. Aku mau ngejurnal surah Al-An'am karena untuk yang surah-surah sebelumnya sudah ada postingannya di IG aku dan gak aku bikin video. Kalau kalian mau cek bisa langsung ke IG aku. By the way, di sini aku pakai stiker, jadi aku nggak ngegambar seperti biasanya. Biar kalian yang belum bisa gambar bisa ngikutin metode aku yang ini. Dan ini adalah jalan ninjaku ketika aku lagi malas ngegambar. Oke, back to surah, dimana surah Al-An'am ini adalah surah ke-6 dalam urutan mushaf Al-Quran, terdiri dari 165 ayat dan termasuk surah Makkiyah, turun setelah surah Al-Hijr dan sebelum surah As-Saffat, dimana kita tahu urutan turun suatu ayat tidak menentukan posisinya dalam urutan surah dalam mushaf Al-Quran. Keunikan surah ini adalah turun sekaligus 165 ayat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, diturunkan kepadaku surah Al-An'am sekaligus pada satu waktu malam. 70.000 malaikat mengiringi malaikat Jibril turun membawa surah ini. Menariknya lagi, dinamakan surah Al-An'am karena di dalam surah ini banyak menyebutkan kata Al-An'am, yang berarti hewan-hewan ternak. Seperti yang pertama kali muncul di ayat 136. Surah ini adalah surah Makkiyah seperti halnya surah Al-Fatihah yang isinya berkenaan dengan kaum musyrikin Mekah, dan itu juga yang dibahas di dalam surah Al-A'raf yang juga termasuk surah Makkiyah. Jadi surah Al-An'am ini masih ada hubungannya, masih ada korelasinya dengan surah-surah yang sebelumnya. Seperti surah Al-Baqarah yang fokus membahas ahli kitab khususnya Yahudi, surah Ali Imran yang membahas ahli kitab khususnya Nasrani, surah An-Nisa yang membahas kembali ahli kitab khususnya Yahudi, dan Al-Ma'idah yang membahas ahli kitab khususnya Nasrani. Kemudian Al-An'am dan Al-A'raf yang membahas tentang orang-orang musyrik. Lalu nanti kita akan belajar bahwa surah Al-Anfal dan At-Taubah yang membahas tentang orang-orang munafik. Selain itu, hubungan dengan surah sebelumnya yaitu surah Al-Ma'idah, bahwa pada surah Al-Ma'idah dibahas tentang hukum-hukum terkait makanan secara umum, seperti hukum binatang sembelihan dan makanan-makanan yang haram. Di dalam surah Al-Ma'idah hal itu dijelaskan secara rinci. Oleh sebab itu, di dalam surah Al-An'am disinggung juga sesuai namanya tentang hewan ternak, walaupun lebih global. Ada juga penyebutan beberapa ayat tentang hukum, tetapi jauh lebih global daripada apa yang ada di dalam surah Al-Ma'idah. Misalnya, surah Al-Ma'idah ayat 3 terdapat pembahasan rinci, berbeda dengan surah Al-An'am ayat 145 yang lebih global. Surah Al-An'am karena ia Makkiyah, maka ekspektasi fokus terhadap akidahnya sangat kental dan memang demikian. Disebutkan para pendakwah tauhid lintas sejarah tentang para nabi, banyak sekali disebutkan dialog mereka dengan kaumnya terkait persoalan tauhid. Allah menyebutkan juga tentang hukum-hukum terkait adat istiadat orang jahiliyah. Kalau kita perhatikan, di awal surah ini Allah mengingkari kaum musyrikin yang mereka sudah mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah saja, bukan para berhala. Akan tetapi, mereka malah berpaling dari tauhid dan tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam ayat pertama, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, di akhir surah Al-An'am ini Allah kembali mengingatkan dalam firman-Nya, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'", yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Dari sini kita belajar kalau kita nggak boleh kayak musyrikin Mekah yang mereka udah tahu kalau Tuhannya itu Allah, tapi mereka malah menyembah yang lain. Kita semua tahu bahwa rezeki, nikmat, itu semua berasal dari Allah. Maka, zat yang pertama kali harus kita datangi ketika kita butuh sesuatu itu adalah Allah, bukan manusia. Even kita ikhtiarnya itu lewat manusia, tetap kita harus mintanya sama Allah. Karena ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Allah, itu menunjukkan kalau kita itu butuh banget pertolongan Allah, butuh banget bantuan Allah, dan butuh nikmat dari Allah. Itu juga menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, di mana kita menyandarkan seluruh sesuatunya itu kepada Allah, bukan kepada kemampuan diri kita sendiri.
Salah satu bukti kehebatan Allah menciptakan alam semesta ialah menciptakan Al-An'am, di mana Allah memberi suatu isyarat bahwa Allah menciptakan hewan-hewan tersebut dan menundukkannya bagi kemudahan manusia. Dan itu juga merupakan tanda bahwa Allah itu sayang banget loh sama kita. Tapi sayangnya, kita yang Allah sayangi ini kadang kurang bersyukur dan malah melawan ketetapan Allah. Ya Allah, maafkan kami dari sekian banyak nikmat yang Kau berikan, kami hanya fokus pada beberapa kekurangan yang Kau berikan sebagai ujian bagi kami. Well, itu aja sharing untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.